Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Orca disebut pula dengan killer whale atau paus pembunuh. Meski disebut paus, tapi orca cukup berbeda dengan jenis paus pada umumnya. Orca sebenarnya adalah anggota keluarga lumba-lumba. Tapi karena tubuhnya yang besar, sebagian orang mengelompokkan orca dengan paus. Sementara paus adalah mamalia laut yang memiliki ukuran fisik paling besar jika dibandingkan hewan lain yang masih hidup di bumi. Kedua hewan ini masih satu keluarga dalam ordo Cetacea. Ordo ini adalah jenis mamalia yang hidup di laut. Mereka bukan jenis ikan. Keluarga Cetacea bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan anak, dan sebagian memiliki rambut di tubuhnya. Dalam video kali ini, admin akan membahas perbandingan dan pertarungan antara orca versus paus. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe channel Dunia Binatang Liar. Perbandingan fisik. Orca memiliki ukuran tubuh yang terbilang cukup besar untuk jenis hewan pemburu. Dengan panjang tubuh antara 5 hingga 8 meter dan berat mencapai 6 ton. Orca adalah pemburu yang cukup menakutkan. Jika dibandingkan dengan beberapa jenis paus berukuran besar, ukuran orca memang kalah jauh. Misalnya saja paus biru yang merupakan jenis paus terbesar. Tubuhnya bisa mencapai panjang hingga 33 meter, dengan bobot mencapai 181 ton. Artinya, ukuran orca hanya sekitar sepersekian dari paus biru. Tapi ada pula jenis paus berukuran kecil. Misalnya dwarf sperm whale yang ukurannya hanya di bawah 3 meter dengan berat di kisaran 200 kg. Dari segi ukuran, nyatanya orca memang kalah jauh jika dibandingkan dengan sebagian jenis paus yang merupakan hewan terbesar yang masih hidup saat ini. Tapi, apakah yang besar sudah pasti menang? Perbandingan kecepatan. Kecepatan orca tidak berbeda jauh dengan sebagian jenis paus. Kecepatan mereka antara 30 hingga 60 km per jam. Dengan ukuran tubuh yang terbilang sangat besar, nyatanya mereka tetap bisa bergerak dengan cepat di dalam air. Perbandingan habitat. Habitat mereka berdekatan, tersebar di hampir seluruh lautan. Keduanya adalah mamalia laut yang bernafas dengan paru-paru. Mereka tetap harus naik ke permukaan saat mengambil nafas. Artinya, mereka tidak bisa menyelam terlalu dalam ke dasar lautan, karena bisa saja di tengah perjalanan malah kehabisan nafas dan akhirnya mati tenggelam. Perbandingan kelompok. Baik orca maupun jenis paus lainnya hidup dalam kelompok dengan anggota yang cukup banyak. Mereka adalah hewan yang cukup pintar dan memiliki kehidupan sosial yang baik. Mereka menggunakan suaranya untuk berinteraksi dengan yang lain. Mereka hidup berkelompok agar bisa saling menjaga satu sama lain, serta bekerja sama ketika berburu mangsa. Perbandingan mangsa. Sebagian besar paus tidak bergigi. Artinya, mereka tidak bisa menggigit atau bahkan mengunyah makanannya. Anehnya, jenis paus yang tidak bergigi biasanya malah memiliki ukuran yang besar. Dengan tubuh yang sangat besar, paus yang tidak bergigi memiliki menu makanan berupa hewan kecil seperti udang, ikan kecil, plankton, dan lain sebagainya. Kebutuhan makan paus cukup banyak, sehingga mereka harus bisa menemukan mangsa dalam jumlah besar agar kebutuhan makannya terpenuhi. Sedangkan orca adalah jenis Cetacea bergigi, seperti halnya lumba-lumba, paus sperma, paus berparuh, dan beberapa jenis lainnya. Makanan mereka lebih beragam, dan ukuran mangsanya lebih besar daripada paus yang tidak bergigi. Orca biasanya memburu anjing laut, ikan hiu, ikan berukuran sedang, dan bahkan jenis paus lain yang memiliki ukuran besar juga menjadi salah satu menu makanan orca.
Keluarga Cetacea adalah jenis hewan yang unik. Kebanyakan hewan berukuran besar yang hidup di daratan biasanya adalah pemakan tumbuhan. Tapi keluarga Cetacea yang memiliki ukuran tubuh besar adalah karnivora. Perbandingan cara berburu. Orca adalah hewan yang pintar. Mereka bisa berburu sendirian ataupun dalam kelompok. Orca juga memiliki beberapa teknik berburu yang hebat, tergantung jenis mangsa yang akan mereka buru. Orca bisa melumpuhkan mangsa dengan gigitan, menabrak mangsanya dengan membenturkan dirinya, melemparkan mangsanya ke udara, dan bahkan mengunci mangsanya agar tidak bisa bernafas. Kemampuan orca dalam berburu mangsa bisa dibilang yang terhebat jika dibandingkan dengan pemangsa lautan lainnya. Sementara paus yang tidak bergigi biasanya mencari mangsa kecil yang sedang berkumpul. Mereka akan membuka mulutnya lebar-lebar dan meluncur untuk menangkap semua mangsa dalam mulutnya. Mulut paus memiliki penyaring untuk memisahkan air laut dan makanan kecil mereka. Sehingga para paus tidak perlu khawatir perutnya kembung karena kebanyakan menelan air laut ketika sedang makan. Perbandingan pesaing. Paus berukuran besar sebenarnya cukup aman dari pemangsa. Dengan tubuh besarnya, para pemangsa di lautan pastinya akan berpikir ulang jika ingin bermasalah dengan para raksasa. Tapi beberapa paus berukuran sedang dan anak paus biasanya diincar oleh pemangsa. Ikan hiu dan orca adalah dua pemangsa yang mengincar paus sebagai makanan mereka. Dalam beberapa momen, terlihat ikan hiu tengah memakan paus setelah mereka menyerangnya berkali-kali hingga takluk. Begitu pula dengan orca yang berhasil menaklukkan paus dengan teknik yang cukup mengerikan, di mana mereka dipojokkan agar tidak bisa bernafas hingga akhirnya takluk karena kehabisan nafas. Sementara orca, karena ukurannya yang besar, sikapnya yang agresif, dan kelompoknya yang memiliki banyak anggota, tidak ada satupun hewan yang berani menyerang atau bahkan mengincar mereka sebagai mangsanya. Perbandingan hubungan dengan manusia. Jarang sekali ada laporan tentang penyerangan paus atau orca kepada manusia di lautan. Sepertinya keluarga Cetacea cukup bersahabat dengan manusia. Beberapa penyelam biasanya cukup aman ketika berada di dekat paus besar atau ketika mendekati sekelompok orca. Sepertinya mereka menganggap bahwa manusia adalah teman, atau mungkin juga mereka mengabaikan kehadiran manusia di sekitarnya. Beberapa orca berhasil dijinakkan dan bisa diajari berbagai keterampilan oleh manusia. Sebagian jadi hewan sirkus yang bisa memukau banyak orang dengan aksi menawan mereka. Mungkin jika ada tempat yang besar, paus biru juga bisa dijinakkan dan jadi hewan sirkus raksasa. Beberapa orang masih memburu paus di lautan. Ada yang menggunakan cara tradisional berbekal tombak panjang, ada pula yang menggunakan alat canggih. Paus dan orca adalah hewan yang dilindungi dan sebenarnya tidak boleh diburu. Jika keduanya bertarung, siapa yang akan menang? Seperti yang sudah Min singgung sebelumnya, orca cukup aman dan tidak memiliki pesaing berarti. Jadi paus besar tidak akan mengusik orca, apalagi memburunya. Tapi orca sering terlihat memburu paus besar. Mereka bisa menaklukkan paus besar dengan teknik berburu yang hebat. Biasanya orca mengincar anak paus berukuran kecil. Mereka mengejarnya dan mencoba memisahkannya dari sang induk. Orca menaklukkan paus dengan memojokkan mereka agar tidak bisa keluar dari dalam air, sehingga paus itu tidak bisa bernafas. Orca juga menabrak mereka untuk melemahkannya. Dengan benturan dari orca dan nafas yang mulai habis, para paus yang diburu orca biasanya akan melemah dan akhirnya tenggelam kehabisan nafas. Ketika mangsanya sudah takluk, orca akan memakan paus itu bersama-sama. Mereka memanfaatkan gigitannya untuk mencapik-capik tubuh paus. Itulah sedikit informasi tentang perbandingan dan pertarungan antara orca versus paus besar. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.